Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Jadi di video kali ini kita merangkum keseluruhan dari Iqra 1. Jadi di sini kita akan membahas cara membaca huruf hijaiyah, terutama yang bertanda baca fathah atau garis miring di atas huruf hijaiyah. Oke, yang pertama yaitu huruf alif. Telah kami jelaskan, huruf alif ketika bertanda baca itu bukan lagi disebut alif, tapi disebut hamzah. Dibaca a, a, a. Kemudian huruf ba bertanda baca fathah dibaca ba, ba. B tambah a, ba. Bibir atas dan bibir bawah bertemu dan ditekan. Ba, ba. Kemudian huruf ta. Huruf ta bertanda baca fathah dibaca ta. Sifatnya hams atau nafas dihembuskan sedikit. Ta. Ta. Angin dikeluarkan. Ta. Jadi bukan pa. Pa. Jadi sedikit dihembuskan angin. Jadi kedengarannya seperti ini. Ta. 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 Kemudian huruf fa. Huruf fa bertanda baca fathah dibaca fa. Fa. Cara membacanya yaitu ujung lidah kalian bertemu dengan ujung gigi seri atas. Untuk lebih gampangnya kita menggigit sedikit ujung lidah kita. Fa. Kemudian nafas dihembuskan. Fa. 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 Gampang kan teman-teman? Kemudian huruf jim. Huruf jim bertanda baca fathah dibaca ja. Ja. Contohnya huruf J tambah A. Ja. Ja. Jadi ja biasa, mudah. Kemudian huruf H. Huruf H bertanda baca fathah itu dibaca H. Jadi teknik mudahnya yaitu rasakan lidah paling belakang kalian naik sedikit mendekati langit-langit belakang. Kemudian nafas dihembuskan. Ha. Ha. Kemudian huruf kha bertanda baca fathah dibaca kha. Kha. Jadi posisi mulut kalian atau bentuk mulut kalian itu di antara A dan O. Jadi tidak bulat O atau tidak selebar A. Jadi kha. Kha. Cara mudahnya seperti teman-teman membuang dahak atau mengancang-ancang untuk membuang dahak. Kha. 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 Kemudian huruf dal bertanda baca fathah dibaca da. Da. Jadi agak tebal sedikit karena ujung lidah kalian itu bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da. Da. Jadi suaranya seperti itu. Jadi apabila da, itu lidah kalian berada di langit-langit depan. Jadi untuk huruf dal ini, lidah kalian berada di pangkal gigi seri atas. Bukan di langit-langit. Da. Kemudian huruf zal. Huruf zal sama seperti huruf fa, posisi lidahnya hanya sedikit ditekan. Jadi bacanya za. Za. Sedikit menggigit ujung lidah. Atau ujung lidah kalian berada di ujung gigi seri atas. Za. 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 Kemudian huruf ra. Huruf ra cara menyebutkannya sama seperti R, hanya
permukaan lidah kalian itu diangkat sedikit mendekati langit-langit atas. Jadi suaranya bersifat tebal atau kedengaran tebal. Ro. Ro. Jadi R-nya hanya satu, tidak dipanjangkan. Jadi yang keliru itu apabila R-nya dipanjangkan seperti ro. Ro. Jadi ro itu bersifat tipis. Untuk menjadikan tebal, itu permukaan lidah kalian diangkat mendekati langit-langit, dan huruf ro ini R-nya cukup satu kali. Contohnya ro, ro, ro. Dan apabila bertanda baca kasroh, apabila garis di bawah itu bersifat tipis. Jadi R-nya, permukaan lidah kalian itu tidak perlu mendekati langit-langit, R biasa. Jadi diingat R-nya juga hanya satu, ri, ri. Apabila tanda baca fathah, ro, ro. Apabila tipis, ri, ri. Kemudian huruf zai. Huruf zai bertanda baca fathah dibaca za. Za. Jadi sangat mudah, Z tambah A. Za. Za. Kemudian huruf sin. Huruf sin bertanda baca fathah dibaca sa. S tambah A. Mudah sekali. S tambah A dibaca sa. Sa. Kemudian huruf shin. Huruf shin bertanda baca fathah dibaca sha. Sha. Mungkin seperti kata masyarakat. Masyarakat. Untuk posisi lidahnya, jadi lidah agak di belakang itu diangkat mendekati langit-langit. Dan untuk ujung lidahnya itu berada di pangkal gigi seri bawah. Sha. 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 Bukan sa. Ini sa. Ini sha. Kemudian huruf sad. Huruf sad bertanda baca fathah dibaca fa. Sifatnya tebal. Fa. Jadi permukaan lidah kalian itu diangkat mendekati langit-langit. Jadi seluruh permukaan lidahnya mendekati langit-langit. Fa. Fa. Jadi bukan fa, tapi fa. Fa. Tebal, bentuk mulutnya di antara A dan O. Fa. Fa. Kemudian huruf bod. Huruf bod bertanda baca fathah dibaca ba. Cara mudahnya yaitu seluruh permukaan lidah kalian itu menyentuh langit-langit. Atau tepi lidah kalian itu menyentuh gigi geraham atas. Jadi bisa dirasakan. Ba. 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 Kemudian huruf pa bertanda baca fathah dibaca pa. Pa. Sama seperti ba. Ini pa. Permukaan lidah kalian sama menyentuh langit-langit atas. Pa. Pa. Bersifat tebal. Jadi ini ta. Ini pa. Kemudian huruf wa. Huruf wa bertanda baca fathah dibaca wa. Jadi ujung lidahnya sama seperti huruf za, digigit sedikit ujung lidahnya. Kemudian untuk huruf wa sama ujung lidahnya, tetapi permukaan lidah kalian itu diangkat mendekati langit-langit. Wa. Wa. Jadi kedengaran tebal. Kemudian huruf ain. Huruf ain bertanda baca fathah dibaca a. Dibaca a. Untuk lidah belakangnya itu mendekati langit-langit. Sama seperti huruf ha. Hanya ini sedikit ditekan dan diucapkan a. A. Sedikit ditekan. A. Jadi bukan a, tapi a.
sedikit ditekan. Jadi lidah paling belakang kalian itu mendekati langit-langit. Kemudian huruf ghain dibaca atau bertanda baca fathah dibaca gha. Gha. Cara mudahnya itu seperti mengucapkan huruf G. Karena tebal itu dibaca go, go. Nah, karena ini huruf ghain, jadi posisi lidah kalian ketika mengucapkan huruf G itu, huruf G, lidah kalian menyentuh langit-langit. Tapi kan huruf gha, lidah kalian tidak menyentuh langit-langit. Jadi yang dikeluarkan itu angin. Gha, gha. Kalau G tertahan anginnya, tapi kalau gha anginnya mengalir. Gha, gha. Kemudian huruf fa. Huruf fa, F tambah A, fa. Sangat mudah. Fa. Yaitu posisi gigi seri atas itu menyentuh bibir bawah. Fa. Fa. Yaitu menggigit bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa. Fa. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf bertanda baca fathah dibaca qa. Qa. Jadi pangkal atau lidah belakang kalian itu menyentuh langit-langit dan ditekan. Qa. Qa. Jadi bisa dirasakan lidah belakangnya menyentuh langit-langit belakang. Qa. Qa. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf bertanda baca fathah dibaca ka. Ka. Jadi sedikit ditekan agar anginnya kedengaran. Ka. Ka. Bukan ka. Bukan ka biasa tapi sedikit dihembuskan angin. Ka. Ka. Kemudian huruf lam bertanda baca fathah dibaca la. La. Sangat mudah. L tambah A dibaca la. La. Untuk posisi ujung lidahnya itu berada di pangkal gigi seri atas. Kemudian huruf mim bertanda baca fathah dibaca ma. Ma. M-A. Ma. Yaitu bibir atas dan bibir bawah bertemu. Kemudian diucapkan huruf ma. Ma. Kemudian huruf nun. Huruf nun bertanda baca fathah dibaca na. Na. N tambah A. Na. Ujung lidah kalian berada di langit-langit depan, dekat gigi seri atas. Na. Na. Kemudian huruf waw bertanda baca fathah dibaca wa. Wa. Jadi bibir dimonyongkan sebelum mengucapkan huruf wa. Dimonyongkan wa. 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 Kemudian huruf ha. Huruf ha bertanda baca fathah dibaca ha. Ha. Hanya ha biasa. Jadi lidahnya tidak diangkat atau pangkal lidah belakangnya tidak diangkat. Jadi ha biasa. Ha. Ini bacanya ha. Ini bacanya ha. Jadi tanpa perlu ditekan. Kemudian huruf hamzah bertanda baca fathah dibaca a. Jadi alif bertanda baca fathah itu namanya hamzah dibaca a, sama dengan ini. Hamzah bertanda baca fathah dibaca a. Kemudian ya bertanda baca fathah dibaca ya. Dibaca ya. Y tambah a. Ya. Jadi ini sangat mudah. Ya. Jadi saya mulai membaca dari sini sampai dari alif sampai ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra,
za, sa, sha, fa, ba, ta, va, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Jadi huruf-huruf ini tiap hurufnya dibaca bersifat khas. Jadi tiap huruf ini mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat diterapkan ketika membaca Al-Quran, agar ketika membaca Al-Quran itu huruf-hurufnya mendapatkan hak, agar artinya ketika membaca Al-Quran tidak berubah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.